Pada suatu hari, hiduplah seorang gadis remaja bernama Sinar. Gadis yang berprestasi sejak ia kecil, juga seorang gadis yang patuh kepada orang tua, khususnya kepada ayahnya. Sinar selalu menjadi kebanggaan ayahnya hingga suatu hari. Sinar, happy birthday ya, pintar anak Abah. Selamat ulang tahun ya Sinar, ini hadiah dari Mama dan Papa. Makasih ya, Ma, Mbak, aku senang sekali. Nah, Hai, Besti. hai. Happy Happy birthday ya Besti, makin pintar, cantik, sehat selalu. Makasih ya, kalian berdua udah datang. Hadiah apa ini? Lihat aja sendiri. Wow. Ini Mama pegangin. Ini loh. Udah, mending kita potong kue dan tiup lilin yuk. Ayo. Selamat ulang tahun, tambah satu usiamu. Sambutlah masa depanmu, bahagia menyertaimu. Selamat ulang tahun. Semoga usiaku yang ke-17 tahun ini hidupku menjadi lebih bebas. Amin. Sinar, selamat ya, semoga di umur kamu sekarang kamu bisa bangga. Abah janji bakal ngelatih kamu untuk giat belajar biar bisa menjadi siswa berprestasi sewarukin. Ya ampun Pak, belajar mulu ya diucapin. Udahlah Pak, jangan pakai Sinar berlebihan. Iya, Pak, Sinar capek. Hidup penuh tuntutan belajar dan aturan ketat lainnya. Boleh ya Sinar memilih hidup Sinar sendiri? Sinar, kamu tahu kan, Abah paling gak suka dibantah. Mau jadi apa kamu? Hidup sendirian di luar. Mau jadi gembel? Tapi, Pak, Kalau tidak, tetap tidak. Dengan kecewa, Sinar beranjak pergi meninggalkan rumah dan membawa tas lempang kecil miliknya. Rena dan Larry sontak ikut berlari keluar menyusul Sinar, tetapi mereka tidak berhasil menyusul Sinar dan kehilangan jejaknya. astaga, Sinar. Sinar terus berlari tanpa henti. Sesekali ia menengok ke belakang memastikan tidak ada yang mengikutinya sejauh ini. Kemudian, Buta mata lo. Maaf. Enak aja lo. Lo nggak lihat baju gue kotor, masa gue jadi kabur. Udah lah, Jen. Nggak apa-apa ya tadi kabur. Yang ini boleh lah. Apaan sih? Ini tas aku. Anjay, banyak juga duit lo. Hebat juga lo, bisa punya uang sebanyak ini. Ya terus dia mau apa sama uang aku? Jenny, Winas, dan Jay bertatapan sambil tersenyum penuh arti. Tanpa aba-aba, mereka langsung membawa Sinar pergi ke suatu tempat. Sini ikut gue. Mau kemana? Ikut. Hai, Besti. Hai. Kecil ya. Oke lah ya. Tempat apaan sih? Ikut. Mereka pun masuk ke dalam rumah itu. Di dalamnya banyak sekali penampakan-penampakan yang asing bagi Sinar, namun membuatnya penasaran. Seorang gadis tiba-tiba menghampiri Jay yang juga baru saja masuk bersama Jenny. Ia menyodorkan tangannya bermaksud mengajak Jay pergi berdansa. Hai, Jay.
gogil. Oke guys, let's go party. Vision exclusive. Mama bilang aku swag, mama bilang aku swag, mama bitches in my bag, money in my bag, money I like drugs, money I like clothes, money I like drugs. Mama bilang aku swag, dia punya gaya, biar gaya selainnya ya emang iya. Mama bilang aku swag, mama bilang aku swag, mama bilang aku swag. Sudah seminggu Sinar tidak ada kabar apapun. Hal ini membuat orang tuanya kepikiran dan khawatir dengan keadaan Sinar. Begitupun juga dengan Larry dan Rena. Mereka juga sudah berusaha membantu mencari kabar Sinar, tetapi tidak juga menemukan petunjuk. Sampai akhirnya... Pada suatu hari, Larry dan Rena berjalan berdua. Mereka bermaksud nostalgia ke sekolah mereka saat SMP. Dan tiba-tiba saja Larry melihat sosok yang mereka kenal memasuki halaman belakang sekolah bersama seseorang lainnya. Gue denger, lo udah gak mau lagi jualin barang gue ke temen-temen lo. Itu kan haram kak, aku nggak berani. Lo lupa? Lo pernah gue bikin pingsan. Itu semua karena lo gak nurut sama gue. Lo dengar kan apa kata Jenny? Lo nggak nurut sama dengan mampus. Jen. Jenny dan Sinar melempar barang haram tersebut kepada Mesa dan mereka pergi meninggalkan sushi tersebut. Tanpa mereka sadari, ada sepasang mata dari tadi mengawasi mereka. Mereka merasa kecewa karena tidak bisa melakukan apa-apa karena masih dalam lingkungan sekolah. Kita harus bener lagi ya. Kita berdoa aja ya, semoga Sinar hatinya diketuk sama Tuhan. Kita ibadah pemuda malam ini. Ayo. Malam pun tiba. Larry dan Rena janjian untuk ibadah SPRP di GKE Warukin. Saat ibadah berlangsung, Larry dan Rena mendengarkan dengan serius apa yang disampaikan oleh kakak pembimbing yang sedang khotbah di mimbar. Kakak tersebut membahas tentang hati seorang pengembala. Mendengar pesan Tuhan tersebut, mereka menjadi termotivasi. Setelah selesai ibadah, Larry mengajak Rena dan kakak rohani untuk sama-sama berdoa bagi Sinar, Jenny, dan orang-orang yang tersesat lainnya, agar kiranya hati mereka yang keras itu menjadi lembut dan kembali kepada Tuhan. Shalom, selamat malam. Baik, mari sama-sama kita membuka kitab kita dari 1 Petrus 5 ayat 2 dan 3. Di sana tertulis demikian, gembalakanlah kawanan domba Allah. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri sendiri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Baik, yang pertama, saya akan memberikan pengertian. Apa sih yang dimaksud dengan gembalakan? Ini melainkan kata dari berita yang ditulis untuk kita. Menggembalakan itu artinya mengejar, menasehati, menegur, menjaga, dan memelihara. Dan gembala yang ada di dalam kitab ini
adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Ia adalah gembala yang agung, penasehat bagi setiap kehidupan kita. Bahkan memberi banyak pelajaran berharga serta selalu memelihara dan menjaga kita di tiap langkah hidupnya kita. Lalu, jika perintah pengembalaan itu ditugaskan kepada kita, apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita harus menjadi guru? Atau menjadi pendeta? Atau menjadi orang tua terlebih dahulu? Tidak, teman-teman. Bukan seperti itu. Kalian bisa menjadi seorang gembala muda. Caranya sangat gampang. Jadilah tempat terbaik bagi keluargamu, sahabatmu, kekasihmu, dan orang-orang yang kamu layani. Dan layanilah mereka dengan sukacita tanpa paksaan. Lakukanlah demi kemuliaan Tuhan, bukan untuk keinginanmu sendiri atau keuntunganmu sendiri. Biar mereka bisa belajar tentang menilai kebenaran Tuhan itu seperti apa. Yang Tuhan titipkan kepadamu untuk mengajari, menasehati, dan menjaga mereka. Dan satu hal lagi, hati seorang gembala itu harus sabar. Karena kamu tidak akan bisa membawa mereka kembali dekat kepada Tuhan dengan cuma-cuma. Akan banyak hal yang akan kamu korbankan di sana. Tetapi, tetaplah setia dan tunduk kepada kebenaran firman Tuhan agar kamu bisa membawa kemenangan bagi setiap orang. Dan terakhir dari saya, khusus untuk kamu domba yang hilang, domba yang sedang tersesat dalam kegelapan. Saya mungkin tidak bisa menggapai kamu secara langsung, tapi saya mau berdoa bagi kamu. Tuhan akan melembutkan hatimu yang keras seperti batu dan membuatmu kembali kepadanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Selesai mereka berdoa, ada seorang pemuda menghampiri mereka dan berkata, Aku tahu di mana teman kalian berada. Serius, kau dari mana? Aku pernah jadi korban bully mereka jadi dan kawan-kawannya. Dan juga pernah diajak ke rumahnya. Jadi aku pasti yakin teman kalian ada di sana. Lo mempengaruhi teman gue, bahkan lo merusak dia. Bajingan lo perempuan, jangan macam-macam ya lo. Apaan sih? Apaan sih lo? Apaan sih? Jen, gue kok kepikiran ya perkataan kakak tadi. Terus, emang kakak tadi bilang apa? Ya gini loh ceritanya. Dea dengan sengaja menemui Sinar secara pribadi dengan informasi yang ia dapat dari Mario setelah selesai ibadah pemuda. Dan saat Dea berjalan menuju rumah kos Sinar, ia tidak sengaja melihat sosok Sinar ada di depan rumah. Dengerin aku dulu. Bapak tuh menunggu kamu untuk kembali. Menunggu kamu di tempat seharusnya kamu itu ada. Bukan tempat yang seperti ini, Nar. Aku tahu kamu merasa sakit hati dengan orang tua kamu. Tapi percaya deh, saat ini mereka tuh juga menunggu kamu. Merindukan kamu juga. Aku datang menasehati kamu bukan karena aku bijak. Tapi ya karena aku tahu di hatimu itu pasti sangat merindukan rumah serta isinya. Oke? Terakhir dari aku, Nar. Aku tahu hati kamu itu mengarah kemana. Yang kamu perlu lakuin itu adalah kembali deh ke rumah. Oke? Nar. Gimana ya? Nggak tahu deh. Jujur, gue kangen rumah. Kangen orang tua dan sahabat gue. Mungkin saatnya gue balik nih ke rumah gue. Terus, mau apa? Atas dasar apa lo balik?
Udah Nar, itu cuma perasaanmu aja. Gue gak maksa buat lo ikutin cara gue. Tapi kalau lo emang mau balik, ya sudah, terserah kok. Udah deh, aku pikir-pikir dulu. 1 jam kemudian, Sinar telah sampai ke rumahnya. Ia memanggil-manggil orang tuanya dan mereka berpelukan. Ibunya menelpon Rena dan Larry agar datang ke rumahnya. Mereka saling mengampuni satu sama lain, dan kini mereka telah mengasihi satu sama lain. Mereka melupakan apa yang telah terjadi dan memilih untuk saling memaafkan, seperti hati Bapa yang selalu mengasihi dan mengajarkan kasih kepada anak-anaknya. Mama, Baba, Sinar sudah pulang. Sinar? Maaf ya, maaf, Bah. Sinar kemarin sudah kelewatan menjadi anak yang pembangkang. Udah nak, gak usah diingat lagi. Makasih ya, Bah. Udah Sinar, mending kita telepon teman-temanmu yuk. Ayo. Ini loh Pak, foto-foto yang aku kemarin. Halo Rena, ini Tante. Tante mau bilang kalau Sinar sudah ada di rumah. Ayo ke sini main sama Sinar. Halo Tante, ada apa? Apa? Sinar sudah pulang. Sinar sudah pulang, ayo kita ke sana. Ayo. Hai Besti. Dengan sukacita, Sinar beserta keluarganya dan kedua sahabatnya pergi ke gereja untuk beribadah. Dan sampai di sana, Sinar kaget sekaligus senang melihat seseorang yang tidak ia sangka akan muncul di gereja. Hai Nar, hai Om, hai Tante, hai teman-teman. Kamu siapa-siapa kesini, kok bisa? Rahasia. Oh iya, aku nggak sendiri loh. Tuhan selalu ada di tiap langkah hidup kita, baik ataupun buruk hidup kita. Tuhan Yesus Kristus tidak akan meninggalkan kita, tidak akan membiarkan kita. Dia Bapa yang setia, Bapa yang selalu mengingatkan kita, menasihati kita, dan Bapa yang selalu mengasihi kita. Dan sepatutnya juga kita mengasihi sesama kita, menjadi teladan bagi mereka. Maka dari itu, Titus 2 ayat yang ke-6, 7, dan 10 firman-Nya berkata, demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik, hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian, mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah Juru Selamat kita. Dan jadilah gembala muda yang menyenangkan bagi Allah, dan gembalakanlah kawanan domba Allah. Jadilah penasehat yang baik bagi setiap orang yang di sekelilingimu. Amin. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu.